Oke teman-teman, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya sedang berada di Ciarang teman-teman ya. Jadi saya berkunjung ke rumahnya rekan saya ya. Ini beliau bernama Mas Jagat. Mas, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah ya teman-teman, jadi saya berkunjung ke sini dengan tujuan itu mau melihat lokasi tanah yang longsor ya. Nah, jadi sedang bergerak. ini teman-teman ya, jadi tanahnya ini mungkin beliau Mas Jagat mau menceritakan terkait kenapa tanah ini bisa longsor ya teman-teman, karena memang kemarin hujannya itu lama ya, berapa jam tuh? 3 jam apa ya? 3 jam diguyur hujan non-stop. Pergerakan tanah itu semakin cepat, air masuk ke sini. Yang dikhawatirkan tanah ini turun membendung sungai yang di bawah, ditambah turun hujan yang cukup lebat, akibatnya air itu terbendung. Yang lebih bahaya, air yang terbendung itu beratnya bedah, air mengirim ke daerah Karanggendot, Ke Ampah ya, ke Ampah cukup besar. Ya harap mengantisipasi dataran rendah. Oke teman-teman ya, jadi ini setiap ada turun hujan itu ada pergerakan tanah itu teman-teman. Jadi beliau Mas Jagat tadi sudah bilang kemarin bisa loncat dari sini ke sana Mas ya. Bisa. Nah teman-teman bisa lihat. Oh itu ya, nih longsornya. Nah ya, tentu teman-teman sudah tahu ketika tanah ini longsor itu kenapa ya. Nah karena memang kemarin kemarau, kemudian musim hujan ya, kemudian hujannya itu full 3 jam ya teman-teman. Nah pepohonan, jadi si akar serabut itu kok kurang ibaratnya itu menjaga tanah itu, jadi kurang akar-akaran, jadi tanah itu semakin gembur, mudah longsor. Yang seperti ini, yang sekarang ini lagi seperti ini, turun terus kamari dalam waktu 3 hari itu udah hampir 1 meter turunnya ya, dalam waktu 3 hari 1,5 meter. Yang saya tandai dari kemarin sore sampai sekarang itu sudah hampir 20 cm. Itu 20 cm. Berarti kan ini nyata, ini karena ini sedikit itu turun. Iya. Oke teman-teman ya, untuk daerah Ciarang itu berdekatan dengan Cihelet ya. Jadi cuma terbatas sungai ya, Mas, sungai ya di bawahnya. Ciarang juga pegunungan, Cihelet juga pegunungan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sana itu ada jalan tuh, jauh di sana itu jalan yang baru dibangun kemarin ya. Itu arah yang ke Curug Bandung teman-teman ya, Curug Bandung di sana tuh. Nah, arah yang ke Curug Bandung ya. Teman-teman bisa lihat, teman-teman juga tahu ya. Di sini adalah pegunungan yang difungsikan untuk menyimpan air, yang mana airnya itu dialirkan ke pesawahan di Ampah ya, ke bawah. Jadi buat pertanian, buat mencukupi kebutuhan manusia itu ya di bawah. Jadi sebenarnya pegunungan seperti ini tuh harus dilestarikan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat, nah ini pohon apa ya, ini pohon apa, albi, pohon kecil seperti ini akarnya tidak mampu mencakram tanah, jadi tidak kuat. Teman-teman bisa lihat ke sana, gak ada pohon besar sekarang ya. Ya ini semua yang rusak siapa? Ini ulah manusia semua teman-teman ya. Jadi seharusnya kalau pegunungannya seperti ini itu dijaga ya. Jadi
ditanami pohon, kalau bisa jangan jadi tanah milik ya, jadi tanah dibikin tanah pemerintah, kemudian ditanami pohon yang besar-besar yang mampu menyimpan air. Sekiranya pohon apa teman-teman juga tahu. Nah, kalau banyak pohon yang besar-besar itu tidak akan longsor teman-teman, karena alam ini diciptakan sama Tuhan, itu udah ada tanah, ada tebing, ada pegunungan, itu ada air, itu fungsinya masing-masing, udah ada fungsinya. Sungai kemudian berbatu, itu fungsinya ada ya. Jadi teman-teman pergi ke sungai, misalkan teman-teman pergi ke sungai, sungainya itu berbatu, teman-teman berapa tahun, 10 tahun ke situ lagi masih tetap seperti itu, walaupun ada banjir tetap seperti itu karena masih ada batunya. Coba kalau teman-teman sekarang pergi ke sungai yang sudah nggak ada batunya, 5 tahun atau 10 tahun balik lagi sudah beda, karena air tanahnya itu terbawa air gitu. Jadi jadi untuk pembangunan sekarang memang digenjot ya, untuk pembangunan masalah pariwisata di pegunungan ya Mas Jagat ya. Pariwisata di pegunungan, tapi nggak ada yang benar-benar ya istilahnya mau membangun pariwisata yang terkait melestarikan alam ya, menjaga, itu nggak ada. Jadi begitu ada pembangunan itu ini yang direbutin ini ya. Jadi sakunya udah pada tebal terkait alam rusak itu enggak. Jadi nggak ada pertimbangan ke situ, udah pasti itu mah ya. Jadi di sana ada bangunan di bawah loh. Bangunan apa ya? Bendungan ya. Embung Curug Bandung ya. Nanti kapan-kapan saya liput ke sana. Di sana ada Embung Curug Bandung, itu katanya itu menghabiskan dana kisaran berapa M itu? 5 ya. Ya pokoknya miliaran lah ya. Bukan ratusan juta lagi, miliaran. Ya. Jadi itu untuk apa fungsinya? Katanya itu mau buat pariwisata. Loh. Kalau menurut saya itu salah ya. Kita kalau mau bangun itu mendingan hutannya ini diperbagus dengan pohon-pohon, kemudian ekosistemnya ya. Jadi isi alam-alamnya itu, burung-burung itu dilindungi. Yang udah musnah ditambah lagi. Nah, justru itu pariwisata yang bagus ya. Terkait dengan alam itu sangat bermanfaat. Itu uang segitu kalau buat ngejaga ini, ngebangun ini, itu sangat bermanfaat teman-teman. Teman-teman kalau dibawa ke embung sana itu miris ya, itu mau buat apa nantinya? Sekarang udah retak-retak ya. Buat pengairan ke Ampas juga enggak. Di atas embung. Di sana juga udah retak itu bangunannya. Pokoknya nggak ada manfaatnya kalau menurut saya ya. Jadi kalau ada yang bilang ada manfaatnya apa? Ya gitulah. Karena saya memang jengkel kalau lihat bangunan-bangunan seperti itu. Jadi terkait dengan alam ya, alam itu harus dijaga. Kalau tertimpa bencana apa segala macam, tanah longsor itu ulah manusia tersendiri. Jadi bukan ulah hewan yang ada di gunung ya, berteriak kena longsor apa. Jadi memang yang enggak merusak alam itu kena dampaknya juga teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih.